Oke, selamat malam teman-teman ya. Ini pada belum datang, jadi saya coba hubungin dulu teman-teman supaya masuk kelas. Oh, ini Mas Ri sudah masuk ya. Saya hidupkan mikrofonnya dulu ya. Halo, selamat malam Mas Ri. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah. Di sana gimana Mas? Cuacanya bagus? Oh, musim dingin. Di sana salju ya Mas ya, musim dinginnya ya? Kalau di sana musim dingin salju ya? Oh, enggak. Berarti hujan biasa ya? Oh, enggak hujan, cuman dingin gitu ya. Kirain di Oh, tahun kemarin. Seperti apa rasanya? Sama aja. Kan saya gak pernah Mas, jadi penasaran. Kok gitu? Oh, alah, ya pakai air hangat dong, Mas. Oke, kita tunggu ini ya teman-temannya sebentar ya, Mas ya. Tadi Mas Dian katanya masuk. Oh, kapalnya. Bisa ketemuan dong sama Mas Dian. Tapi si Mbak ini belum ada konfirmasi. Saya pindah. Mbak-mbaknya sibuk. Iya, kadang ya ada yang baik. Berarti ini ya Mas ya. Kalau itu nggak ikut berlayar ke tengah laut ya? Hmm, oh, saya kira yang ke tengah laut itu beda lagi ya Mas ya? Hmm, ini mana kok tidak ada tanda-tanda kehadiran? Ya sudah kalau gitu biar nanti temennya menyesuaikannya Mas ya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini tanggal 9 November 2016 ya, kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia melanjutkan yang kemarin. Kemarin Mas Ri masuk tidak yang membahas huruf kapital? Oh, nggak masuk ya. Oh, kebetulan untuk ini rekodnya belum saya share Mas. Kebetulan. Oke, melanjutkan kan kemarin kita sudah belajar tentang penggunaan huruf kapital dan hari ini kita akan ini apa? Latihannya. Tapi berhubung karena Mas Ri tidak masuk ya, nanti saya ulas. Oke, sebelum saya mulai
pelajaran. Mari kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari nanti diberi kemudahan dan kelancaran. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Oke, ini Mas Dian masuk. Saya hidupkan dulu mikrofonnya Mas Dian. Oh, masih loading ya Mas Dian ya mikrofonnya. Halo Mas Dian, ini mikrofonnya masih loading terus, tidak bisa ini. Nanti kalau seandainya ada pertanyaan atau mungkin kurang jelas, ini ya Mas Dian bisa lewat chat ya, soalnya ini masih loading untuk mikrofonnya. Oke, saya mulai ya. Untuk ini saya tulis di sini. Untuk huruf kapital ya. Saya sembari ketik ya Mas ya. Penggunaan huruf kapital ini mengulas yang kemarin. Huruf kapital itu sama dengan huruf besar, huruf balok, atau kadang kalau kita orang-orang menyebutnya huruf besar, ada juga yang menyebutnya huruf balok. Itu sama dengan huruf kapital. Oke. Aduh, sinyalnya kok berubah menjadi merah. Nah, untuk penggunaannya yang pertama ya. Selamat malam Mas Dian. Ini saya logout sebentar ya karena ini suaranya sudah balik. Selamat malam Mas Dian, apa kabar? Aduh, sinyalnya. Oke, yang pertama digunakan sebagai huruf pertama gelar kehormatan. Maaf, ini gelar kehormatan jadi satu. Gelar kehormatan keturunan keagamaan yang diikuti nama orang. Oke. Yang pertama untuk penggunaan huruf kapital adalah digunakan sebagai huruf pertama gelar kehormatan keturunan keagamaan yang diikuti nama orang. Contohnya dia dinobatkan, maaf ini saya salah ketik, contohnya ini ya, Mahaputra Yamin. Jadi di sini Mahaputra ini merupakan Mahaputra itu adalah gelar keturunan ya. Dia merupakan ini ya, gelar keturunan, dan Yamin ini adalah nama. Ya. Makanya dua-duanya ditulis dengan kapital. Keduanya ya. Contoh lagi. Sini, contoh yang kedua itu ada Sultan Agung. Jadi sama, Sultan ini adalah gelar ya. Maaf, ini ketikannya gelar. Dan Agung ini merupakan nama ya. Seperti itu. Ini penggunaan huruf kapital. Dia sebagai huruf pertama untuk gelar keturunan keagamaan yang diikuti nama orang.
Tapi kalau dalam menuliskan hanya nama orang saja cukup dengan kapital ya. Kalau hanya nama orang contohnya Ita Ratna Sari, contohnya seperti itu. Dahlia Ayu Ningrum. Jadi untuk huruf awalnya ini berupa kapital ya untuk nama. Nah, yang kedua itu jika gelar kehormatan, keturunan, keagamaan tidak diikuti nama orang, ditulis tidak menggunakan kapital. Jadi untuk huruf depan, huruf awalnya, huruf yang pertama, jika gelar kehormatan, keturunan atau keagamaan tidak diikuti dengan nama orang, dia ditulis dengan huruf biasa. Contohnya yang pertama, dia telah dinobatkan sebagai sultan. Oke. Yang pertama ini ya, di sini ya, jadi sultan. Nah, dia menggunakan kecil dan sultan di sini karena ada nama, jadi dia menggunakan kapital. Karena ini nggak ada nama, ya, jadi dia menggunakan huruf kecil. Oke. Untuk yang ketiga, digunakan pada huruf pertama unsur jabatan yang diikuti oleh nama orang, instansi, atau nama tempat. Oke, contohnya yang pertama, Wakil Presiden Budiono. Terus ada Perdana. Oke, sebentar saya lihat chat dulu. Oke, Perdana Menteri Nehru. Menteri Nehru. Yang ketiga, Gubernur Jawa Barat. Oke, saya coba logout sebentar ya teman-teman ya, biar nanti teman-temannya bisa dengar suara saya.
masih loading, kita tunggu. Oke, ini masih loading ya. Ini karena sinyalnya kurang bagus. Saya mulai baca dulu Mas Ri sama Mas Dian. Oke, ini sudah masuk ya. Halo teman-teman, bisa dengar suara saya? Maaf ya tadi saya maaf ya tadi saya tinggal log out soalnya sinyalnya merah. Loh, ini merah lagi. Astagfirullah. Oke. Nanti seandainya ini ya teman-teman ya, suara saya hilang berarti sinyal saya sedang menghilang. Oke. Oke, ini Mbak Hermi, selamat malam. Ini masih loading mikrofonnya. Buat Mas Dian, saya nggak bisa nyalain mikrofonnya Mas Dian ya. Ini ya teman-teman ya, untuk penggunaan kapital yang ketiga itu pada huruf pertama yang diikuti oleh ini ya unsur jabatan, yang diikuti nama orang, instansi atau tempat. Contohnya buat nama orang ini ya, wakil presiden adalah suatu jabatan ya, wakil presiden, dan Budiono ini adalah nama orang. Nah, karena ini jadinya ada nama orang, jadi untuk wakil presidennya W-nya besar, P-nya juga besar. Oke, Mbak Hermi, saya nggak bisa nyalakan mikrofonnya Mbak Hermi. Nah, yang kedua itu jika ada nama Nehru. Nehru ini adalah sebuah nama instansi atau tempat ya. Jadinya ini untuk Perdana Menteri Nehru. Nehru ini nama negara ya. Nah, tempat berarti dia berupa nama tempat. Jadi Perdana Menteri ini adalah jabatan, jadi P-nya besar, M-nya besar. Begitu juga dengan Gubernur Jawa Barat. Juga sama. Nah, selain ketiga ini ada juga huruf yang keempat, huruf kapital digunakan pada huruf awal nama orang ya, selain nama orang, negara, terus seperti nama kota, sungai. Waalaikumsalam Mbak. Sungai. Saya coba punya Mas Dian lagi mikrofonnya. Oh, ini nyala. Halo Mas Dian. Mas Dian, bisa dengar suara saya? Ini saya suara saya jelas ya Mas Dian ya. Ini saya sudah bisa menghidupkan mikrofonnya Mas Dian. Oke, saya lanjutkan ya. Nama orang, contohnya ini kok ngeheng. Oke, contohnya ya. Contoh seperti
tadi ya, nama orang yang sudah saya sebutkan ya di awal ya. Ada Ita Ratnasari, I-nya besar, R-nya besar. Dahlia Ayuningrum, D-nya besar, A-nya besar, N-nya besar. Selain itu untuk negara, contohnya kayak Amerika, dalam penulisannya menggunakan huruf kapital A-nya. Terus nama kota seperti kotanya menggunakan K kecil. Bandung, untuk Bandungnya menggunakan huruf kapital. Terus nama sungai, contohnya sungainya menggunakan S kecil. Amazon, A-nya menggunakan huruf kapital. Yang kelima, penggunaan huruf kapital ini digunakan pada judul. Ya, contohnya ini ada dua. Yang pertama, kapital semua, contohnya seperti ini. Daftar riwayat hidup. Nah, ini untuk kapital semua. Nah, terus ada yang menggunakan hanya huruf depannya seperti ini. 1000 salam rindu dari Indonesia. Nah, dari sini kita bisa lihat ya teman-teman ya. S-nya besar untuk yang kedua, S-nya besar, rindu R-nya besar, dari. Nah, dari ini dia D-nya itu kecil. Kenapa? Ini merupakan kata depan. Untuk kata depan yang digunakan dalam ini saya kasih ini kata depan yang digunakan dalam judul ditulis dengan huruf kecil. Huruf kecil. Kata depan itu seperti apa sih? Ke, dari, di, saat. Nah, seperti itu. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Oke. Yang keenam, huruf kapital ini digunakan untuk sapaan. Nah, sapaan itu seperti ini. Digunakan untuk sapaan. Contohnya, selamat pagi saudara semua. Nah, saudara semua. Saudara ini merupakan kata sapaan. Jadi dia menggunakan huruf kapital. Contoh lain dari saudara, sapaan itu ada Anda. Terus Bapak, Ibu, seperti itu contohnya. Contohnya, Bapak Ibu sekalian dipersilahkan duduk. Nah, Bapak Ibu menggunakan huruf kapital. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Dan yang ketujuh, itu kapital digunakan untuk kalimat langsung. Oke, kalimat langsung. Contohnya kalimat langsung itu seperti ini. Adi berkata, koma, dengan tanda petik. Nah, setelah tanda petik ini harus ditulis dengan huruf kapital. Adi sedang makan roti. Nah, titik dulu baru tanda petik.
Nah, seperti itu ya. Jadi setelah tanda petik ini, nah ini adalah penjelasan tentang penggunaan huruf kapital. Nah, sekarang kita akan coba mengerjakan. Kelihatan nggak teman-teman untuk tampilannya ini, latihan huruf kapital? Halo Mas Dian, Mas Rif, kelihatan nggak? Kelihatan ya. Oke, bisa dibantu untuk latihannya ini. Nah, garis bawahilah huruf-huruf yang seharusnya menggunakan huruf kapital. Mereka sedang berenang. Nomor 1. Huruf mana, kata mana yang menggunakan huruf ya, berarti ya yang digarisbawahi huruf apa dari kata apa yang menggunakan kapital dari nomor 1. Oke, Mas Dian, mereka, M-nya kapital. Mas Ri bagaimana? Yang B dari ini ya. Oke. Nah, berenang. Tadi ya, dalam penggunaan kapital itu untuk jabatan, awal kalimat, sapaan dan berenang ini termasuk jabatan, termasuk nama, termasuk sapaan. Tidak berarti bukan, berarti benar yang awal kalimat ini menggunakan kapital. Berarti setelah dirubah menggunakan kapital seperti ini. Mereka sedang berenang. Oke, itu nomor 1. Oke, nomor 2, adik bertanya, mengapa ayam tidak dapat terbang jauh? Nah, huruf apa yang menggunakan kapital teman-teman? Oh, kata Mas Dian suaranya hilang. Ada Mas Dian, bisa dengar suara saya sekarang? Mas Ri bisa dibantu nomor 2. Mas Dian juga Mbak Hermi. Adik bertanya, diingat-ingat ya, awal kalimat sudah tentu menggunakan huruf kapital. Jadi awal kalimatnya adalah A. Adik, ini dia menggunakan kapital. Nah, untuk kalimat langsung setelah tanda petik dia juga menggunakan kapital. Jadi untuk nomor 2 ini seperti ini. Adik menggunakan huruf kapital, bertanya, koma, tanda petik, mengapa, mengapanya M-nya menggunakan huruf kapital, ayam tidak dapat terbang jauh. Ini titik-titik gitu ya teman-teman ya. Nah, ini saking karena tidak muat ya. Mengapa adik bertanya, berarti huruf kapitalnya ada pada awal adik dan juga awal kalimat langsungnya. Oke Mas Dian, iya tepat sekali, adik bertanya dan juga di sini ya. Ini juga menggunakan kapital ya. Oke, sekali lagi nomor 3. Jembatan itu diresmikan oleh Gubernur Tukul. Mana saja yang menggunakan huruf kapital nomor 3? J, terus habis itu ada lagi G, terus ada lagi T. Ya, tepat sekali. Berarti ini yang benar adalah jembatan itu diresmikan oleh Mas Dian. Iya, benar sekali, oleh gubernur. Gubernurnya menggunakan kapital karena diikuti nama, Gubernur Tukul. Oke, tepat ya. Oke, ini latihan tentang huruf kapital. Oke, kita sekarang masuk ke dalam materi selanjutnya,
yaitu kata dasar. Ya, di sini saya akan memberikan pengertian tentang kata dasar. Kata dasar adalah kata yang belum diberi imbuhan. Jadi masih ini ya, masih bentuk asli, istilahnya kayak gitu, belum ditambahin apapun. Nah, dengan kata lain, kata dasar adalah kata yang menjadi dasar awal pembentukan kata yang lebih besar. Contohnya, contoh kata dasar ya, ada makan. Dia adalah bentuk dasar, belum mendapat imbuhan sama sekali. Duduk, pulang, tinggal, datang, minum, langkah, pindah, dan lain sebagainya. Banyak ya. Seperti tidur. Bisa Mas Ri bisa kasih contoh satu kata dasar selain tadi yang saya sebutkan? Oke, Mas Dian juga bisa mandi. Oke, tepat sekali. Mbak Hermi bisa juga dibantu. Gambar layarnya kok di samping ya nggak kelihatan semua. Oh, sebentar saya geser. Oh, sudah. Oke. Loh, tadi kok nggak ada? Kemana Mbak? Emang saya taruh di samping Mbak, karena saya besarkan. Terlalu terlalu besar, perlu saya kecilkan. Oh. Nah, sekarang kelihatan ya. Oke. Oh. Tapi kelihatan ya. Ya, saya soalnya di sini kelihatannya kecil, jadi saya takutnya di teman-teman nggak kelihatan, makanya saya zoom. Oke. Oke, Mbak Hermi juga bisa dibantu. Tadi Mas Dian memberi contoh kata dasar itu mandi. Ayo Mas Ri sama Mbak Hermi beri satu contoh kata dasar selain yang saya sebutkan tadi. Ada makan, duduk, pulang, tinggal, datang, minum, langkah, pindah, dan lain sebagainya. Mas Dian ngasih contoh mandi. Makan ini sudah ada. Yang lain Mbak? Ya. Istirahat bisa. Belajar bisa. Oke. Nah, pada dasarnya kata dasar adalah kata yang belum mendapat imbuhan. Imbuhan itu seperti bisa awalan, kayak Mbak Hermi ngasih contoh istirahat. Dia mendapatkan awalan dan akhiran, mengistirahatkan. Nah, itu sudah bukan merupakan ya. Kalau istirahat ini kata dasar, tapi kalau mengistirahatkan dia sudah bukan kata dasar karena dia mendapatkan imbuhan. Itu disebut dengan kata turunan. Oke. Nah, kata dasar itu bisa juga membentuk kalimat yang bermakna. Contohnya, ular yang mati itu sangat panjang. Di sini tidak ada kata yang mendapat imbuhan, jadi dia masih bentuk kata dasar. Ular yang mati itu sangat panjang. Aku pergi ke sekolah dengan ayah. Budi datang ke rumahku dengan sangat cepat. Oke, Mas Dian juga ini menambahkan jalan ya. Oke. Ya, bisa Mas Dian. Oke. Nah, ini yang kedua itu ada. Kenapa Mbak Hermi? Saya kira ada apa? Saya kira mau ada apa gitu. Oke, selamat malam Mbak Siti. Sampai saya kaget, kemana Mbak? Waalaikumsalam. Selamat malam Mbak. Sibuk sekali ya Mbak ya.
Gimana Mbak kabarnya Mbak Siti? Oh. Oh, aku datang kau pergi. Oh, bisa Mas Dian untuk contoh ini ya. Apa? Untuk contoh kata dasarnya bisa aku deh. Bagus, tepat sekali itu Mbak untuk kata dasar yang bisa digabung menjadi kalimat. Mas Dian, jempol buat Mas Dian. Itu kata dasar semua itu. Mbak Irmi bisaan. Oke, nanti bisa menyesuaikan ya Mbak Siti ya. Orang manjing. Oke, saya lanjutkan ya teman-teman ya. Yang kedua itu ada kata turunan. Nah, kata turunan ini dia berbeda dengan kata dasar ya. Oke. Tuh. Itu Mas Dianya sudah ngajak ayo-ayo, saya lanjutkan ya. Nah, kalau kata dasar itu tadi tidak mendapat imbuhan, sementara kata turunan ini kata yang berimbuhan. Jadi kata-kata yang telah berubah ini ada hanya ya, berubah bentuk dan maknanya setelah dia mendapatkan imbuhan. Nah, imbuhan itu bisa berupa awalan disebut dengan afiks, bisa akhiran disebut dengan sufiks, sisipan disebut dengan infiks, awalan dan akhiran disebut dengan konfiks. Ya, contohnya menanam, berlari, tertinggal. Kita lihat dari sini ya. Kata turunan dapat berubah kata dasar yang mendapat imbuhan, awalan, sisipan, dan akhiran. Ya, ini pengertian turunan. Contohnya ini catatan, ini dari kata dasar catat. Dia mendapat akhiran an. Berbeda sekalian maknanya dari catat dengan catatan. Kalau catat ini kegiatan mencatat, kalau catatan itu hasil dari kegiatan mencatat. Ya, jadi satu kata jika dia sudah mendapatkan imbuhan bisa awalan, akhiran, sisipan dan juga awalan akhiran, dia bisa berubah makna. Oke. Ini ada juga berlari dari kata dasar lari dengan awalan ber, gemetar dari kata dasar getar dan mendapat sisipan gemetar. Oke. Nah, selain itu kata turunan juga bisa diimbuhkan pada gabungan singkatan. Ya. Aku sangat mencintai. Oh, bisa juga Mas Dian, bisa. Nah, ini contohnya ya, bisa digunakan ini ya turunan untuk singkatan. Contohnya ada PHK, dari PHK jadi dia berubah mendapat awalan me dan akhiran kan, jadinya memphk-kan. Suaranya hilang Mas Dian. Teman-teman bagaimana, suara saya hilang nggak? Nggak ya. Oh, tetap. bisa jadi. Jambal pawon. Saya nggak ikutan. Oke, ini PTUN
ya, dari singkatan PTUN dapat imbuhan me jadi mem dan akhiran kan jadi memptun kan. Nah, jadi ini ya, turunan juga bisa untuk singkatan ya. Nah, selain itu kata turunan atau imbuhan itu bisa digabungkan dengan kata asing. Ya, contohnya recall. Recall itu adalah bahasa Inggris. Dan di sini dapat imbuhan me jadi merecall. Dan recall recall itu adalah menelpon ulang, menghubungi ulang bisa, atau mengulas juga bisa. Kita ambil dari mengulas saja ya. Jadi merecall jadi dia mengulas, membahas ulang ya. Upgrade ini bisa dibantu Mbak Siti. Upgrade artinya apa? Apa Mbak Hermi? Naik pangkat. Oh, naik tingkat. Oh, naik tingkat. Oh, naik tingkat. Jadi di upgrade berarti artinya dinaik tingkatkan. Dinaikkan. Ya. Terus juga selain itu, oh, Mas Dian mungkin dari sinyalnya saya balas dulu. Bebek. Loh sih. Wah, Sri. Aduh, astagfirullahaladzim. Aduh. Oke ya. Contoh selain ini ya, untuk kata asing biasa sering yang dipakai itu adalah download. Download. Ya. Download apa artinya? Download. Biasanya ya mengambil, mengunduh. Mengunduh bisa, mengambil bisa. Tapi dalam bahasa Inggris satu kata itu bisa arti ya. Dia mempunyai arti banyak seperti ya. Jadi kita biasanya kan kita download itu kan bahasa Inggris ya. Kita biasanya menambahkan me. Jadinya imbuhan me jadi download. Oke, seperti itu ya. Mbak, kalau itu bahasa Jawa. Itu bahasa Jawa bukan bahasa Indonesia. Ngedownload ya. Itu itu imbuhan untuk bahasa Jawa ya Mbak ya. Bukan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, selain itu untuk bahasa asing, nah kata turunan juga dapat berupa gabungan bentuk terikat yang diikuti oleh kata huruf awalnya huruf kapital. Nah, biasanya menggunakan kata tanda hubung ini ya, strip seperti ini. Contohnya pro Indonesia, non Indonesia, pan Afrika, anti Indonesia. Serem ya, anti Indonesia. Seperti itu kata pro, non, anti. Nah, bisa juga menggunakan. Nah, ini juga disebut dengan kata turunan karena dia mendapatkan imbuhan ya. Nah, selain itu kata turunan itu bentuk dasarnya itu juga bisa digabungkan. Ya, jadi bisa digabungkan dan awalan atau akhirannya ditulis serangkaian dengan kata yang mengikuti atau mendahuluinya. Contohnya sebarluaskan.
Ya, di sini dia mendapatkan. Jadi ini kan sebar luas. Nah, itu kalau menyebar luaskan, penulisannya digabung semua. Menyebar luaskan seperti ini. Kalau menyebar luaskan, jadi dia sebar luas, dia mendapat imbuhan me dan juga akhiran kan. Tepuk tangan, dia mendapat awalan ber, jadi bertepuk tangan. Dia dipisah ya. Kalau hanya awalan atau akhiran, penulisannya tetap dipisah ya. Di garis bawahi berarti digabung semua karena dia dapat awalan dan juga akhiran. Nah ini tadi yang kita bahas yang awalan akhiran ya. Ini sebar luaskan, jadi menyebar luaskan digabung seperti ini. Tanggung jawab itu penulisannya dipisah karena dia mendapat awalan dan akhiran, jadi pertanggungjawaban. Lipat ganda jadi melipat gandakan. Campur aduk jadi mencampur adukan. Oke. Nah, selain itu ini ya, kata turunan yang salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi. Nah, gabungan kata itu ditulis dengan serangkai, contohnya adipati, adikuasa, aerodinamika. Jadi ini seperti istilah-istilah seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman untuk kata dasar dan kata turunan? Oke. Nah, sekarang ini pisahnya jauh sekali. Ya, boleh, Mbak. Nah, sekarang gabungan kata. Gabungan kata ini ya. Gabungan kata ini dalam penulisannya dia itu dipisah. Ya. Jadi seperti tanda tangan. Seperti ini ya, kata turunan yang dua terakhir kita bahas tadi, ada yang sebar luas, dapat imbuhan ini gitu ya. Nah, kalau yang gabungan kata ini dia tidak mendapat imbuhan. Terima kasih, rumah sakit, tanggung jawab. Jadi dia berasal dari kata tanda dan juga tangan. Jadi dia digabung menjadi tanda tangan. Terima kasih dari kata terima dan kasih menjadi terima kasih. Rumah sakit dari kata rumah dan sakit. Tanggung jawab dari kata tanggung dan jawab. Kambing hitam dari kata kambing dan juga hitam. Masih banyak lagi ya teman-teman ya. Nah, ini tadi sama. Bagaimana jika kata gabungan kata itu mendapat imbuhan dalam penulisannya? Tadi ya, kalau yang mendapat imbuhan salah satu, bisa awalan atau akhiran, penulisannya tetap dipisah. Contohnya terima kasih dapat kata imbuhan ber, jadi berterima kasih, dipisah ya. Bertanda tangan jadi bertanda, dipisah dengan tangan. Tanda tangani dapat akhiran i, berarti tanda dipisah dengan tangani dan lain sebagainya. Tapi kalau dia mendapat awalan dan akhiran, penulisannya digabung. Contohnya tadi tanda tangan mendapat imbuhan mo dan i menjadi menandatangani. Ini menandatangani ya, ketikannya kurang. Jadi digabung. Tanggung jawab dapat imbuhan per dan an jadi pertanggungjawaban dan mengkambing hitamkan. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Insyaallah, amin. Oke, ini mas sedikit cukup. Gabungan kata yang sudah dianggap satu kata. Nah, ini untuk penggunaan gabungan kata yang sudah dianggap satu kata dan penulisannya itu digabung ya. Nah, ini
Dalam bahasa Indonesia ada gabungan kata yang sudah dianggap padu benar. Arti gabungan kata itu tidak dapat dikembalikan kepada arti kata-kata itu. Jadi dia tidak bisa dipisahkan. Dia sudah dianggap satu gabungan kata, ya. Contohnya ini kan bumi dan putra. Dalam penulisannya bumi putra, jadi digabung. Bela sungkawa itu kan dari kata bela dan sungkawa, ya. Tapi dalam penulisannya bela sungkawa digabung. Sukarela, ya, dari kata suka dan rela penulisannya digabung, sukarela. Nah, kata-kata ini dianggap ya memang dia satu padan. Memang sudah dianggap paduannya sudah benar. Jadi beda dengan kayak tanda tangan, terima kasih, dia berbeda, ya. Kayak halal bihalal selanjutnya. Kepada kan dari ke dan pada. Segitiga kan dari kata segi dan tiga, tapi penulisannya digabung. Nah, kata daripada ini ya untuk dijelaskan. Misalnya artinya tidak dapat dikembalikan pada kata dari dan pada. Jadi dia memiliki makna yang berbeda daripada yang digabung dengan dari dan pada yang dipisah. Itu dia memiliki makna yang berbeda, makanya dia sudah dianggap satu kesatuan. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, selain itu gabungan kata gak ada suaranya, Mas. Gabungan kata yang salah satu unsurnya tidak dapat berdiri sendiri sebagai suku kata yang mengandung arti penuh. Nah, contohnya, oke, ini waktu kita tinggal 5 menit, ya. Saya lanjutkan ya sampai selesai. Contohnya, tunanetra itu tidak dipisah, ya. Tunawisma, narasumber, dwiwarna, perilaku, pascasarjana, subseksi dan lain sebagainya. Itu dia penulisannya digabung, ya. Di sini dijelaskan kata tuna berarti tidak punya. Tetapi jika ada yang bertanya, "Kamu punya uang?" kita tidak bisa menjawabnya dengan kata tuna, ya. Nah, makanya dia dalam penulisannya digabung, tidak dipisahkan. Nah, begitu juga dengan kata dwi. Dwi itu artinya dua. Nah, ketika ada yang berkata, "Saya punya dwi adik laki-laki," ini tidak boleh. Berarti kan harus saya punya 2 adik laki-laki. Nah, makanya penggunaan dwi ini dia tidak dipisah tetapi digabung. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Ya, gak ada. Oke, berhubung karena waktunya kita sudah selesai. Ini ada materi seharusnya saya sampaikan. Iya, Mbak, bagaimana? Rahasia dong. Hasilnya belum saya setorkan. Tenang, Mbak, insya Allah saya menghargai usaha teman-teman semua. Oh, ini Mas Dian, untuk PJOK-nya belum mengirimkan ya, baru videonya aja ya. Nanti soal seharusnya sudah dari tanggal 5 kemarin. Ya, Mas Diannya telat. Sudah saya download kok, Mas Ri. Nah, untuk videonya nanti saya yang ngirim ke ini, ya Mbak. Ya Mbak. Belum saya share. Masih rahasia. Saya belum ada waktunya, Mbak, sebentar ya. Hah? Videonya
Mbak Siti itu hafalannya terlalu buru-buru. Jadi untuk panjang pendeknya kurang diperhatikan. Jadi apalannya itu kayak ini, kayak orang dikejar-kejar. Ini teman-teman. Mbak Hermi bagus. Mas Ri sama Mas Dian saya belum ngeplay malah. Ini apa teman-teman, berhubung karena waktunya saya tutup dulu ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat ya. Untuk materi selanjutnya ini pengertian ungkapan kita akan pelajari minggu depan. Jadi terima kasih banyak sekali lagi untuk kehadirannya. Akhir kata saya tutup pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas? Mumpung masih ada 50 detik. Ya. Kehadiran. Nanti kalau buat kehadiran saya masukkan ke tugas ya. Untuk kehadiran saya masukkan ke tugas. Oke, ini waktunya selesai.